Di saat perisai itu dihancurkan, tubuh Ting Er terjatuh dan aura kematian semakin menyebar dari tubuh Ting Er. Kemudian Ting Er melemparkan roh pedang keempat ke arah Zoe, dan keempat roh pedang itu menyatu dengan Zoe. Sementara itu dua pedang surgawi hujan yang tersisa terjatuh bersama tubuh Ting Er. Zoe yang telah berhasil menjadi jiwa roh pedang yang baru, dia langsung melesat ke arah Ting Er. Zoe berkata, "Kenapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Jika aku seharusnya mati, maka aku akan mati. Mengapa kamu harus melakukan semua ini untukku? Kamu hidup, aku mati, kamu mati, aku hidup. Kenapa nasib kita selalu seperti ini?" Tidak. Setelah mengatakan itu, Zoe meraih tubuh Ting Er, namun Zoe tidak bisa menyentuhnya karena tubuhnya menembus tubuh Ting Er. Tubuh Ting Er dan dua pedang surgawi hujan terus jatuh. Sementara itu Ling Tianho kembali melesat ke arah Ting Er, untuk mengambil dua pedang surgawi yang tersisa. Wang Lin yang melihat Zoe dan Ting Er, dia kembali memahami tentang arti hidup dan mati. Di mana Zoe yang rela mati membuat Ting Er hidup, dan untuk membuat Zoe tetap hidup, Ting Er kembali mati. Kini pemahaman Wang Lin tentang domain kehidupan dan kematiannya berkembang pesat. Wang Lin mengira kalau dirinya tidak lama lagi akan menerobos ke tahap menengah soul formasi. Sementara itu Ling Tianho yang terus melesat ke arah Ting Er, Ling Tianho langsung melancarkan sebuah telapak tangan ke arah Ting Er, untuk mengambil dua pedang surgawi yang tersisa. Hal itu pun membuat Zoe sangat marah, dan langsung melesat ke arah Ling Tianho. Melihat hal itu, Ling Tianho terkejut dan ketakutan, karena dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari Zoe. Ling Tianho pun menyerah untuk mendapatkan dua pedang surgawi hujan yang tersisa, dan langsung melancarkan serangan pedang ke arah Zoe. Namun pedang itu dapat dengan mudah dihancurkan oleh Zoe. Melihat hal itu, Ling Tianho mengira kalau dia sudah terluka saat melawan Ting Er, jadi dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya lagi. Ling Tianho pun memutuskan untuk mundur. Ling Tianho langsung merobek ruang dan sebuah portal muncul untuk memindahkan Ling Tianho ke sekte pedang Daluonya. Namun di saat Ling Tianho mau memasuki portal, Zoe langsung melesat dengan kekuatan penuhnya ke arah Ling Tianho. Melihat hal itu, Ling Tianho dengan cepat memasuki portal, dan kilin yang ada di tanah berubah jadi cahaya dan kembali ke dalam tubuh Ling Tianho. Di saat portal itu mau menghilang, Zoe berhasil memasuki portal dan terus mengejar Ling Tianho. Setelah portal itu menghilang, semua kultivator yang ada di sana melihat ke arah mayat Ting Er dan dua pedang surgawi hujan yang jatuh. Namun tiba-tiba mayat Ting Er dan dua pedang surgawi itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin pun terkejut, dan langsung mengeluarkan pagoda. Mayat Ting Er dan dua pedang surgawi itu langsung masuk ke dalam pagoda. Sementara itu tatapan semua kultivator yang ada di sana langsung tertuju ke arah Wang Lin berada. Ekspresi Cihu pun langsung suram, dan mundur beberapa langkah, saat semua kultivator menatap ke arah mereka berdua. Sementara itu Wang Lin tidak menyangka kalau mayat Ting Er dan dua pedang surgawi itu akan terbang ke arahnya, dan membuat Wang Lin menjadi sasaran semua orang yang ada di sana. Salah satu orang melangkah ke depan, dan mengatakan, "Rekan kultivator, jika kamu memberikan salah satu pedang surgawi, kita bertiga dari sekte Hun Yuan akan melindungimu." Sementara itu Wang Lin mengabaikan perkataan orang itu, dan melihat semua kultivator yang ada di sana lebih dari 100 orang, yang terdiri dari 3 tahap akhir soul formasi, 8 tahap menengah soul formasi, dan sisanya adalah tahap awal soul formasi. Kemudian pria berbaju biru melangkah ke depan, dan mengatakan, "Sekte Hun Yuan, mereka sampah. Rekan kultivator, jika kamu memberiku satu pedang surgawi, sekte setan langitku akan memastikan keselamatanmu." Setelah mengatakan itu, salah satu orang dari kerumunan melesat ke arah Wang Lin, dan lebih dari 100 orang yang ada di sana juga langsung melesat ke arah Wang Lin. Di saat salah satu pria tua yang paling dekat melesat ke arah Wang Lin langsung melancarkan domain hidup dan matinya ke arah pria tua itu. Pria tua itu yang berada di tahap menengah soul formasi, dia meremehkan domain Wang Lin. Karena menurutnya domain Wang Lin yang masih di tahap awal soul formasi bukan ancaman bagi dirinya yang sudah di tahap menengah soul formasi. Pria tua itu langsung menggunakan domainnya untuk menghentikan domain Wang Lin. Namun domainnya itu tidak dapat menghentikan domain milik Wang Lin. Kemudian sebuah lukisan berwarna hitam dan putih muncul di belakang Wang Lin. Semua orang yang melihat lukisan itu langsung berhenti dan terkejut. Mereka pun bergumam, domain macam apa ini? Domain seperti apa yang digunakan orang ini untuk mencapai tahap soul formasi? Mengapa lukisan hitam putih ini membuatku takut? Reinkarnasi. Ini adalah siklus reinkarnasi hidup dan mati. Warna hitam dalam lukisan melambangkan kematian dan warna putih melambangkan kehidupan. Pria tua yang terkena domain Wang Lin langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, dan tingkat kultivasinya dengan cepat turun.
Wang Lin langsung meraih kepala pria tua itu dengan tangannya, yang seketika tubuh pria tua itu langsung meledak dan mati. Wang Lin pun mengatakan kalau kultivasinya cuma di awal soul formasi, namun domainya baru saja mencapai menengah soul formasi, dan mencapai tingkat kedua. Hong Di saja yang berada di tahap akhir soul formasi berani Wang Lin lawan, apalagi pria tua itu yang berada di tahap menengah soul formasi. Setelah mengatakan itu, Wang Lin menatap semua kultivator di sekelilingnya. Mereka pun mengira meski domain Wang Lin kuat, namun Wang Lin seorang diri. Oleh karena itu Wang Lin pasti mati saat melawan banyak kultivator yang ada di sana. Sementara itu Wang Lin tetap tenang saat menghadapi mereka semua. Wang Lin pun berkata, "Kamu masih tidak mau keluar?" Di saat Wang Lin mengatakan itu, Santai yang sedang duduk di atas peti mati muncul di atas Wang Lin. Santai pun mengatakan, "Kamu tahu aku ada di sini?" Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan, "Tentu saja aku tahu, kamu mengikutiku sepanjang jalan." Sementara itu salah satu kultivator yang mengenali Santai berteriak, "Sekte mayat!" Saat mendengar hal itu, ekspresi semua kultivator langsung berubah. Santai yang saat ini sangat kesal, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Menyingkir!" Seketika dua kultivator yang ada di dekatnya mundur ke belakang, dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Semua kultivator pun langsung terkejut dan mundur, saat mengetahui tingkat kultivasi Santai berada di tahap soul transformasi. Kemudian Santai menatap Wang Lin dan mengatakan, "Bocah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu membunuh orang-orang ini dan memberiku 1000 tahun kebebasan. Dalam 1000 tahun ini, aku tidak akan berurusan denganmu dan kamu tidak boleh menghancurkan jiwa ketigaku tanpa alasan. Bagaimana, apa kau setuju?" Mendengar hal itu, Wang Lin tertawa dan mengatakan, 1000 tahun terlalu lama. Bagaimana jika aku mati sebelum 1000 tahun? Mendengar hal itu, Santai terkejut dan sangat marah. Santai berkata, "Soi, aku telah ditipu olehmu. Jika dia tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan mati bersamanya." Setelah mengatakan itu, Santai menatap Wang Lin dan langsung membantai semua kultivator yang ada di sana. Semua kultivator yang ada di sana cuma berada di tahap soul formasi, jadi mereka sadar kalau mereka tidak mungkin bisa menang melawan Santai yang sudah di tahap menengah soul transformasi. Oleh karena itu mereka mencoba melarikan diri dari sana, namun mereka semua tidak dapat melarikan diri dari Santai. Cihu yang menyaksikan pembantaian itu cuma mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara itu ekspresi Wang Lin tetap sama, dia melihat pembantaian itu dan tetap diam. Tak lama kemudian, Santai telah selesai membunuh mereka semua, dan langsung menatap ke arah Wang Lin. Santai pun melemparkan sepotong batu giok ke arah Wang Lin, dan mengatakan kalau Santai akan melindungi Wang Lin sekali, dalam 1000 tahun ini. Santai memperingatkan Wang Lin agar tetap hidup, supaya jiwa ketiga Santai tidak mati. Setelah mengatakan itu, Santai menghilang dan pergi dari sana. Setelah Santai menghilang dari sana, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan langsung naik ke kompas. Wang Lin menatap Cihu dan mengatakan, "Saudara Cihu, ayo. Mari kita kembali ke Suzaku." Mendengar hal itu, Cihu tidak mengatakan apapun dan langsung naik ke kompas. Kemudian Wang Lin menerbangkan kompas untuk kembali ke titik awal yang ada pusaran. Di sepanjang jalan, Cihu yang awalnya terus diam, dia mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin. Cihu mengira kalau sebelumnya Wang Lin bisa saja menyuruh Santai untuk membunuh Cihu, agar tidak ada orang yang tahu kalau Wang Lin mendapatkan 2 pedang surgawi hujan. Oleh karena itu, Cihu mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin, karena Wang Lin tidak membunuh Cihu. Cihu pun mengatakan, "Kamu bisa tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Cihu, bersumpah pada klan iblis raksasaku." Mendengar hal itu, Wang Lin tidak mengatakan apapun, dan tahu apa yang dimaksud oleh Cihu. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di dekat tempat pusaran. Kemudian Wang Lin menyimpan kompas bintang, dan mereka berdua terbang ke tempat awal pusaran. Wang Lin memandang Cihu dan mengatakan, "Saudara Cihu, mari kita bertemu lagi di planet Suzaku." Mendengar hal itu, Cihu dengan tulus mengatakan, "Saudara Cheng, kamu harus datang mengunjungiku agar kita bisa minum bersama." Mendengar hal itu, Wang Lin tertawa dan mengangguk. Kemudian Wang Lin mengeluarkan tungku kembali, dan mengaktifkan tungku itu untuk kembali ke planet Suzaku. Seketika sebuah pusaran muncul di depan Wang Lin, dan Wang Lin langsung memasuki pusaran dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, Cihu juga mengeluarkan tungku kembali dan memasuki pusaran, untuk kembali ke planet Suzaku. Di sisi lain di planet Suzaku, beberapa bulan ini banyak hal telah terjadi di Suzaku. Namun saat ini berita yang sangat populer di Suzaku adalah, berita tentang Hong Di yang telah kehilangan satu tangannya oleh orang yang bernama Cheng Niu.
Dengan ketenaran Hongdi yang dikenal sebagai jenius yang berhasil mencapai tahap akhir soul formasi dalam 100 tahun, dan diterima sebagai murid inti Suzaku, namun saat ini Hongdi kehilangan satu tangannya oleh orang yang bernama Cheng Niu, dan membuat nama Cheng Niu terkenal di seluruh planet Suzaku. Hal itu terjadi saat 5 bulan yang lalu, di saat semua negara peringkat 5 mengirim seseorang dan berkumpul di negara Suzaku, untuk menghadiri konferensi yang diadakan setiap 100 tahun. Di saat konferensi itu berjalan, tiba-tiba sebuah pusaran muncul di sana, dan Hongdi yang sudah kehilangan satu tangannya keluar dari pusaran. Hongdi yang saat itu sudah terluka parah mengucapkan nama Cheng Niu, sebelum Hongdi pingsan. Semua orang yang hadir dalam konferensi, yang berasal dari berbagai negara peringkat 5 terkejut saat melihat hal itu. Setelah itu berita tentang Hongdi yang kehilangan satu tangannya oleh orang yang bernama Cheng Niu langsung tersebar di seluruh planet Suzaku, dan saat ini nama Cheng Niu menjadi lebih terkenal daripada ketenaran Hongdi. Karena Hongdi kehilangan satu tangannya di alam surgawi, semua orang tidak tahu dari planet mana Cheng Niu ini berasal. Namun setelah Hongdi sadar, Hongdi menjelaskan tentang informasi Cheng Niu yang berasal dari planet Suzaku juga, dan mengatakan kalau Cheng Niu dari keluarga Cheng. Setelah informasi itu menyebar, semua orang terkejut. Saat itu juga, leluhur keluarga Cheng memeriksa daftar anggota keluarga mereka, dan menemukan satu orang yang bernama Cheng Niu. Namun orang yang bernama Cheng Niu itu usianya belum mencapai 30 tahun, dan tingkat kultivasinya baru di tahap pendirian yayasan. Leluhur keluarga Cheng langsung pergi ke negara Suzaku, untuk membuktikan kalau keluarga Cheng-nya tidak bersalah, dan membuktikan kalau orang yang dimaksud oleh Hongdi bukan dari keluarga Cheng. Tak lama setelah itu, di saat Chihu kembali dari alam surgawi dan tiba di planet Suzaku 3 bulan yang lalu, banyak orang yang datang ke klan iblis raksasa untuk bertanya kepada Chihu tentang identitas Cheng Niu.